Perkenalkan, saya Miftahul Saada dari kelas F. Pada video ini, saya akan membagikan perjalanan perkembangan diri saya dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Melalui pembuatan video eksplorasi ini, saya berharap dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana proses perkembangan saya berlangsung, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk diri saya yang sekarang. Informasi yang saya kumpulkan diperoleh melalui wawancara dengan ibu dan bapak yang mengetahui riwayat perkembangan saya sejak kecil. Untuk memperkaya data, saya juga menggunakan beberapa dokumentasi seperti foto-foto masa kecil, ijazah TK, album lama, dan dokumen pribadi lainnya yang mendukung proses eksplorasi perkembangan diri. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengumpulkan data antara lain informasi yang sudah lupa karena waktu, dokumentasi yang tidak lengkap, sulit menemukan foto tertentu, perbedaan ingatan antar anggota keluarga, dan lain-lain. Namun, saya tetap berusaha mengumpulkan data seakurat mungkin. Menurut cerita ibu, masa kehamilannya berlangsung normal selama tepat 9 bulan. Selama trimester pertama, ibu mengalami mual-mual, namun masih dalam batas normal. Selama masa kehamilan, ibu rutin memeriksakan kehamilan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pertumbuhan janin berjalan baik, stabil dan tidak ditemukan komplikasi serius. Ibu juga menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperhatikan asupan vitamin, dan menghindari rokok, alkohol, serta aktivitas berat. Selain itu, kondisi emosional ibu yang tenang mempengaruhi perkembangan janin yang baik. Ketika usia kehamilan 8 bulan, ibu sering berjalan pagi, namun tetap bekerja dan beristirahat cukup. Kebiasaan tersebut membantu menjaga kesehatan fisik dan mental ibu selama masa prenatal. Secara keseluruhan, kondisi prenatal saya berlangsung aman dan stabil dengan faktor-faktor seperti kesehatan fisik ibu, kondisi emosional, dan lingkungan keluarga yang turut membentuk perkembangan awal saya sebelum lahir. Pada masa bayi, perkembangan fisik saya berlangsung normal, berat, dan tinggi badan meningkat pesat. Dan perlahan kemampuan motorik mulai muncul dari hanya bisa mengangkat kepala, kemudian berguling, merangkak, hingga akhirnya cepat mampu berdiri dan berjalan dengan langkah-langkah kecil pertama saya. Secara kognitif, saya mulai mengenali wajah orang terdekat, merespons suara yang familiar, dan menunjukkan rasa penasaran terhadap benda-benda di sekitar. Perkembangan bahasa saya dimulai dari suara kuing dan babbling, lalu berlanjut pada kata-kata pertama, papa. Menjelang usia 2 tahun, kemampuan berbahasa saya semakin berkembang, sehingga saya dapat menggabungkan 2 kata sederhana untuk menyampaikan keinginan. Dari sisi sosial emosional, saya menunjukkan keterikatan yang kuat dengan orang tua. Saya mulai tersenyum ketika diajak bermain, menangis saat merasa tidak nyaman, dan menunjukkan rasa tidak ingin berpisah. Ketika orang terdekat menjauh, interaksi sederhana seperti bermain cilukba menjadi salah satu cara saya membangun hubungan dan mengekspresikan emosi. Pada masa anak-anak awal, perkembangan fisik saya semakin terlihat. Saya menjadi lebih aktif, banyak bergerak, dan mulai mampu melakukan aktivitas motorik seperti berlari, memanjat, melompat, serta memegang benda dengan lebih terkontrol. Pada tahap ini, tubuh saya mempelajari banyak hal melalui eksplorasi dan permainan.
Dari sisi kognitif, kemampuan berpikir saya mulai berkembang. Saya mulai bisa mengenali warna, bentuk, dan angka sederhana. Imajinasi juga semakin kuat. Saya suka bermain menjadi guru dan ibu saya sebagai muridnya. Keingintahuan bertambah besar, ditandai dengan banyak bertanya tentang hal-hal yang saya lihat di sekitar. Perkembangan bahasa saya juga meningkat pesat. Kosakata bertambah, dan saya mulai mampu menyusun kalimat yang lebih panjang dan jelas. Saya mulai bisa menceritakan pengalaman sederhana, mengekspresikan keinginan, serta mengikuti instruksi 2 hingga 3 langkah. Ketika lulus TK, saya juga sudah dapat mengeja dengan lancar. Secara sosial emosional, saya mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi mainan, dan bermain bersama. Pada periode ini, saya juga mulai memahami emosi baik milik sendiri maupun orang lain. Saya belajar mengenali rasa senang, marah, kecewa, dan menunjukkan empati dalam situasi sederhana. Dan, kata ibu pada perkembangan moral, saya terkadang terbilang menentang aturan dan nakal dulu. Pada masa anak tengah hingga akhir perkembangan fisik, saya berlangsung stabil. Saya mulai memiliki kontrol motorik yang lebih baik, sehingga mampu melakukan aktivitas seperti bersepeda, berlari lebih jauh, dan mengikuti permainan yang membutuhkan koordinasi tubuh. Saya juga aktif mengikuti lomba seperti pramuka, gerak jalan, dan karnaval. Secara kognitif, kemampuan berpikir saya berkembang semakin matang. Saya mulai bisa memahami konsep yang lebih kompleks, menyelesaikan tugas sekolah dengan lebih mandiri. Pernah mengikuti lomba dokter kecil, nyanyi bersama, dan kasidah. Proses belajar di sekolah membantu saya melatih konsentrasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Perkembangan bahasa saya juga semakin kaya. Saya dapat menyusun kalimat yang lebih panjang, memahami instruksi guru, serta mampu menjelaskan pendapat saya dengan lebih jelas. Di usia ini, saya mulai senang membaca, bercerita, atau menulis hal-hal sederhana. Dari sisi sosial emosional, saya mulai membangun hubungan pertemanan yang lebih stabil. Saya belajar bekerja sama dalam kelompok, memahami perasaan orang lain, dan mulai mengembangkan empati. Pada masa ini pula, saya pertama kali menjadi seorang kakak, sebuah pengalaman baru yang membuat saya belajar berbagi perhatian, memahami tanggung jawab, dan menyesuaikan diri dengan perubahan suasana rumah. Perkembangan moral saya semakin terlihat melalui pemahaman terhadap aturan dan tanggung jawab. Saya mulai memahami konsekuensi dari tindakan, mampu menilai mana yang benar atau salah, serta belajar mengikuti nilai-nilai yang diajarkan di rumah maupun sekolah. Dari proses eksplorasi ini, saya belajar bahwa diri saya terbentuk dari banyak pengalaman kecil yang saling terhubung. Saya menyadari bahwa sejak kecil, saya memiliki pola perkembangan yang konsisten, mulai dari cara saya belajar, beradaptasi, hingga cara saya merespons lingkungan. Semua cerita yang saya dengar kembali membuat saya memahami sisi diri yang sebelumnya tidak saya sadari. Setelah melihat perjalanan perkembangan dari masa ke masa, saya memahami bahwa perkembangan manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang saling memengaruhi. Faktor biologis, lingkungan keluarga, pola asuh, serta pengalaman sosial semuanya ikut membentuk diri seseorang. Teori yang paling bermakna bagi saya adalah teori Erik Erikson, karena membantu saya memahami bagaimana setiap tahap kehidupan membawa tugas perkembangan tertentu yang membentuk kepribadian saya saat ini.